Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia dari kelas 12 MIPA 1 absen 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada masa Persatuan dan Kesatuan RIS. Nah, jadi gerakan separatis itu adalah gerakan memisahkan diri. Yang pertama ada APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini dipimpin oleh Raymond Westerling. APRA ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal dan mempunyai tentara tersendiri di RIS. Nah, gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan masyarakat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan penyerangan ke kota Bandung dan melakukan pembantaian ke anggota-anggota TNI. Kenapa yang dibantai itu anggota TNI? Karena mereka ini ingin memiliki tentara tersendiri di RIS. Nah, tentara mereka ini adalah tentara-tentara bekas Kenil, yaitu tentara bentukan Belanda. Nah, lanjut, mereka tidak ingin bergabung dengan Republik Indonesia dan lebih memilih untuk mempertahankan status quo-nya. Karena jika mereka bergabung, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Status quo itu seperti status keberadaan negaranya yang telah berlangsung itu. Nah, gerakan ini didukung oleh Sultan Hamid II yang dimana ia itu menjabat sebagai menteri di kabinet RIS. Pada akhirnya gerakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada pemberontakan Andi Ajis sesuai namanya, dipimpin oleh Andi Ajis. Nah, pemberontakan ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kerusuhan di Sulawesi Selatan pada April 1950. Nah, kerusuhan itu adalah terjadinya demonstrasi oleh kaum anti-federal, yaitu mereka mendesak NIT agar bergabung dengan RI. Sementara itu, terjadi pula demonstrasi oleh pihak-pihak yang mendukung bentuk negara federal. Nah, maka dari itu terjadilah kerusuhan dan ketegangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan perintah pada tanggal 8 April 1950, yaitu dalam 4 kali 24 jam, Andi Ajis harus melapor ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kenapa harus melapor? Andi Ajis itu orang yang memimpin bentuk negara federal gitu. Yang untuk mempertahankan bentuk negara federal. Nah, Andi Ajis disuruh melapor dan semua pasukan pemberontak harus menyerahkan diri dan semua tawanan harus dilepaskan. Sementara itu, diperintahkan pula sementara itu mereka dikirim pasukan untuk melakukan ekspedisi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Aik Kawilarang. Nah, pada 15 April 1950, Andi Ajis akhirnya ke Jakarta karena sudah didesak oleh Presiden NIT. Nah, karena Andi Ajis telat melapor ke Jakarta, akhirnya ia ditangkap dan diadili. Sementara itu, pasukan Hafiworang itu satu pasukan dengan Aik Kawilarang tadi terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Nah, hingga pada akhirnya tanggal 21 April 1950, mereka berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan. Yang dimaksud mereka ini pasukan-pasukan tadi yang
melakukan ekspedisi militer, akhirnya berhasil menduduki Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak. Nah, yang ketiga ada RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Dipimpin oleh Sumokil, ia menentang bergabung dengan NKRI dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Nah, menurut menurut pasukan pemberontak ini, Maluku memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Namun, penyebab utamanya adalah pemerataan daerah yang tidak sebanding dengan daerah-daerah Jawa. Nah, pada akhirnya gerak RMS ini berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan-pasukan AEK Wilarang tadi. Nah, pasukan ini berhasil menduduki daerah-daerah penting seperti Ambon dan Maluku hingga membuat banyak pasukan pemberontak yang kabur, yang melarikan diri ke Belanda. Nah, yang saya pernah pernah lihat-lihat, sekarang juga masih ada di Belanda yang sering mengibarkan RMS. Nah, itu adalah hasil dari pasukan pemberontak yang kabur ke Belanda. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.